Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Halo, kelas 11 SMK Broadcast Pertelevisian Cakrabuana. Jumpa lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat bergabung di pembelajaran jarak jauh di channel Cakbun TV. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Kemudian, 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, tujuan daripada pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menganalisis teks eksplanasi dengan memerhatikan isi, urutan, kejadian, hubungan kualitas, dan topik. Yang kedua, menulis kembali informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Yang ketiga, mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi teks eksplanasi secara tersusun. Yang keempat, mengidentifikasi teks eksplanasi dengan memperhatikan istilah, pokok isi, referensi, dan pengetahuan serta urutan kejadian yang menunjukkan suatu hubungan kausalitas. Yang kelima, menyusun teks eksplanasi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Yang keenam, mempresentasikan, memberikan komentar, dan merevisi teks eksplanasi yang dibuatnya dalam diskusi kelompok. Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas pada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Mari kita lihat. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya terjadi di sekitar kita serta mempunyai hubungan sebab dan akibat. Nah, jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang suatu proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya terjadi di sekitar kita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Jadi ketika kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses suatu kejadian di mana kejadian itu adalah bentuk fakta yang memang dapat diinformasikan kepada khalayak ramai. Jadi seperti itu. Kemudian tujuan daripada teks eksplanasi ini adalah menjelaskan fenomena yang terjadi. Fenomena di sini adalah suatu kejadian di mana kejadian ini adalah berupa kejadian alam, lingkungan, atau sosial dan lain sebagainya. Kemudian menjelaskan sebab akibat dari peristiwa itu terjadi. Ya, jadi menjelaskan di sini kronologis dari awal hingga akhir dan mengakibatkan orang-orang yang di sekitarnya mengalami musibah hingga terjadi atau menelan korban jiwa. Seperti itu ya. Kemudian ciri dari teks eksplanasi. Ya, yang pertama di sini adalah strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi atau penutup. Nah, di sini cirinya harus terlihat. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan penutup atau disebut di sini interpretasi. Kemudian yang kedua, informasinya dimuat berdasarkan fakta secara faktual atau nyata. Jadi tidak direkayasa. Jadi informasi yang diberikan atau disampaikan melalui teks eksplanasi adalah teks yang dibuat atau berdasarkan fakta sesuai dengan apa yang terjadi, ya. Kemudian faktual. Faktual di sini memuat informasi bersifat ilmiah, ya. Ilmiah di sini adalah keilmuan, ya. Contohnya sains atau kejadian atau gejala alam, ya. Kemudian sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi sifatnya secara informasi dan tidak berusaha untuk mempengaruhi ya pembaca agar percaya hal yang dibahas, agar mereka yang membaca itu tahu sendiri atau melihat sendiri kejadian yang memang benar-benar terjadi yang disampaikan melalui teks eksplanasi. Dalam arti di sini adalah tidak direkayasa sehingga mempengaruhi pembaca itu menjadi percaya. Seperti itu ya. Kemudian memiliki atau menggunakan urutan angka 1, 2, dan 3 sesuai dengan strukturnya.
Nah, di sini maksudnya adalah memiliki angka di sini secara urut adalah menggunakan urutan angka. Ketika di awal 1, kemudian kedua 2, kemudian yang ketiga seperti itu. Jadi berdasarkan urutan angkanya yang dibuat ya. Kemudian ada jenisnya ya. Di sini jenis teks eksplanasi terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah eksplanasi sekuensial ya. Eksplanasi sekuensial ini adalah seperti contoh yang memang dilihat dari siklus atau rantai makanan ya, atau rantai dari sebuah kehidupan dari kupu-kupu menjadi kepompong, kemudian kepompong menjadi ulat seperti itu. Jadi metamorfosis atau dari sebuah kejadian alam yang memang benar-benar dapat disampaikan dengan informasi secara jelas dan nyata melalui gambar atau melalui video ya. Kemudian teks eksplanasi kausal ya. Teks eksplanasi kausal di sini menjelaskan mengenai asal muasal atau penyebab terjadinya perubahan pada suatu hal secara bertahap. Misalnya di sini proses terjadinya tanah longsor, proses terjadinya gempa bumi dan lain sebagainya ya. Jadi di situ adalah teks eksplanasi kausal adalah menjelaskan mengenai asal muasal. Kemudian yang ketiga, eksplanasi teoritis. Di sini maksudnya jenis eksplanasi ini berisi spekulasi. Spekulasi di sini adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di balik suatu fenomena alam. Contohnya di sini, letusan Gunung Merapi ya akan memicu terjadinya bencana alam berikutnya yang mungkin dahsyat sehingga menelan korban jiwa yang akhirnya semua penduduk atau semua masyarakat di sekitarnya mengalami goncangan, kemudian mengalami letusan-letusan yang membuat korban jiwa menjadi banyak. Jadi seperti itu. Kemudian eksplanasi faktorial. Ya, eksplanasi faktorial di sini adalah jenis eksplanasi yang menjelaskan tentang efek serta hasil dari suatu proses. Misalnya di sini terjadinya kolonialisasi. Ya, kolonialisasi di sini adalah perubahan zaman, perubahan etika di mana manusia akan bergeser, akan menjadi berubah jika ada sesuatu yang memang masuk ke dalam lingkungan sehingga merubah segalanya. Demikian. Nah, jadi untuk jenis teks eksplanasi ini terbagi menjadi 4, eksplanasi sekuensial, eksplanasi kausal, eksplanasi teoritis, kemudian eksplanasi faktorial. Nah, sebelum kita membuat teks eksplanasi ini, ada struktur yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi pernyataan mengenai topik yang akan dijelaskan dari proses terjadinya hingga sampai ke beradaannya. Pernyataan umum ini bisa kita anggap sebagai pembuka, ya. Kemudian yang kedua adalah urutan sebab akibat. Di sini berisi mengenai detail penjelasan mulai atau proses terjadinya hingga disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Berarti urutan sebab dan akibat ini dituliskan secara detail, kronologis dari awal hingga sampai akhir. Dan informasi yang disampaikan itu harus secara runut dan disampaikan agar si pembaca itu paham atau mengerti apa yang disampaikan dalam teks eksplanasi tersebut mengenai informasi yang diceritakan. Nah, kemudian di sini ada interpretasi atau penutup. Nah, di sini berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Jadi dari pernyataan umum, kemudian urutan sebab akibat, kemudian disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan atau sebagai penutup. Nah, ini adalah struktur teks eksplanasi, di mana struktur teks eksplanasi ini terbagi menjadi 3. Nanti kalian bisa buatkan ya dari pernyataan umum, kemudian urutan sebab akibat, kemudian interpretasi atau penutupnya. Di sini ada contoh yang akan Ibu sampaikan, ada beberapa ya dari teks eksplanasi sekuensial, kemudian kausal, kemudian teoritis, kemudian faktorial. Nah, di sini Ibu akan ambil tentang contoh teks eksplanasi faktorial. Nah, faktorial ini hubungannya dengan kebudayaan atau hubungan dengan suatu kondisi di mana kondisi ini bisa berubah, ya. Jadi di sini Ibu akan berikan contoh sebuah judul tentang lunturnya budaya nasional. Nah, dari judul ini kalian pasti sudah sedikit memahami pembahasan apa yang akan kita sampaikan, ya. Di sini ada yang pertama pernyataan umumnya, ya. Di sini pernyataan umum berisikan tentang perkembangan zaman yang semakin maju tidak hanya mengantarkan Indonesia menjadi sebuah negara yang lebih baik, terutama dalam urusan ekonomi dan arus informasi. Akan tetapi, terdapat hal lain yang dianggap negatif, yaitu tergerusnya budaya Indonesia. Padahal, seperti pepatah leluhur negeri ini,
budaya merupakan jati diri dari sebuah negara. Nah, itu adalah pernyataan umumnya. Kemudian, urutan sebab akibatnya adalah sebagai besar anak muda merasa lebih keren atau lebih gaul atau lebih dinamis ketika mempraktikkan budaya yang lain, terutama budaya barat. Ya, dan Korea, anak muda lebih senang mencontoh film di bioskop dibandingkan dengan menonton pertunjukan wayang di area atau di hajatan. Nah, padahal budaya menjadi sebuah kekuatan besar untuk sebuah negeri. Selain penyebabnya adalah hal-hal yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Nah, lunturnya budaya Indonesia adalah kurangnya pembelajaran dan pengenalan budaya terhadap generasi muda. Nah, itu adalah urutan sebab dan akibatnya. Kemudian, interpretasi atau penutupnya. Salah satu solusi untuk mengulangi hal tersebut adalah dengan cara memberikan wawasan atau pengajaran mengenai budaya sedini mungkin. Tentu saja harapannya adalah agar mereka lebih mengenal budaya mereka sendiri dibandingkan dengan budaya asing. Nah, dari isinya, ya, dari pernyataan umum, kemudian urutan sebab akibat, interpretasi sampai penutup, bisa menyimpulkan, ya, apa yang dibahas dalam teks eksplanasi faktorial ini. Apa yang menjadi lunturnya budaya nasional, sehingga generasi muda sekarang lebih dominan mencontoh budaya asing dibandingkan dengan mencintai budaya-budaya yang ada di Indonesia yang begitu banyak ragamnya. Ya, nah jadi itu adalah salah satu contoh teks eksplanasi faktorial, di mana teks eksplanasi faktorial ini adalah tentang budaya atau tentang keragaman ya yang ada di negara kita ya. Di sini Ibu sampaikan di negara kita adalah salah satu contoh lunturnya budaya nasional. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Ada beberapa contoh yang lain, nanti kalian bisa lihat ya pada slide yang Ibu sampaikan ini di Google Classroom. Ya, nanti kalian bisa cek kembali ya apa yang ada di dalam slide untuk menjadi acuan pembelajaran kalian. Dan bisa juga kalian nanti membuka buku paket Bahasa Indonesia kelas 11 di mana buku tersebut ada pembelajaran tentang teks eksplanasi. Kalian bisa pelajari di halaman tersebut. Nah, untuk kalian ya, di mana ada sebuah teori, pasti kalian harus praktik atau membuat latihan. Nah, di sini Ibu minta kalian membuat narasi teks eksplanasi sesuai dengan sistematika berikut dengan ilustrasi gambarnya dan diketik di kertas HVS F4. Nah, itu adalah tugas dan latihan yang harus kalian kerjakan pada tugas Bahasa Indonesia di kompetensi dasar materi teks eksplanasi. Nah, dari materi yang tadi sudah disampaikan dari awal hingga akhir ya, kalian harus dapat memberikan satu masukan atau satu informasi di buku kreatif kalian untuk mencatat mulai dari ciri, pengertian tentang eksplanasi, kemudian tentang jenis-jenisnya dan struktur-strukturnya. Dan berikut contoh, jika kalian menemui kesulitan, kalian bisa tanyakan langsung kepada guru bahasa Indonesianya ya. Jadi demikian informasi atau pembelajaran pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain waktu. Salam Cakbun TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.